19 Jakarta. Untuk keluarga tersayang dari teman kita, Andreas Bagus Kriswidanto, hari ini Sabtu 24 Juli 2021, dengan mengangkat tema Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Pada kesempatan kali ini, kita berkumpul untuk memberikan penghiburan bagi keluarga berduka yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi beberapa waktu lalu. Saya yakin kita percaya bahwa kematian adalah akhir, sekaligus juga menjadi awal yang baru. Kematian adalah akhir dari hidup di dunia untuk selanjutnya menyongsong kehidupan sebagai keluarga dari kerajaan Allah dalam kekekalan. Untuk itu, agar ibadah penghiburan kita ini menguatkan kita dalam memaknai kematian, kami mengundang kita semua, mari kita bersama-sama bersatu dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, selanjutnya doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Afrieni. Untuk Ibu Afrieni, waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami sukacita dan bisa menikmati hari yang baru yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau kumpulkan kami di ruang Zoom meeting ini untuk memberikan penghiburan kepada anak-anak kami, keluarga besar Andreas Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya yang kami lakukan bukan karena kuat gagah kami, tapi Engkau yang turut campur di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon juga Tuhan, biarlah ibadah ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan kepada Bapak Rio yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat dan kepintaran, berikan hikmat dan bijaksana, sehingga apa yang disampaikannya Tuhan, kami dapat memahaminya, mendengarnya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau hadir di hati dan pikiran kami, terlebih-lebih Tuhan di dalam room meeting ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Amin. Di dalam segala sesuatu, kita yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan pastilah yang terbaik. Walaupun saat ini kita sedang berduka, namun kita yakin bahwa Dia punya rencana yang terindah, jauh lebih indah dari segala yang telah kita pikirkan bagi setiap kita. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian indah pada waktunya.
ibadah penghiburan ini dilaksanakan dengan pengakuan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita, dan bagi jemaat sekalian. Terpujilah Dia yang awal dan yang akhir, pemegang kuasa. Terpujilah Dia yang awal dan yang akhir, pemegang kuasa di surga dan di bumi sampai selama-lamanya. Nanti dibaca oleh Samantha ya, Nak. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Marilah kita berdoa. Bapa yang kami percaya dalam Yesus Kristus, kami bersekutu saat ini untuk memberi penghiburan bagi keluarga yang telah ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarga yang mereka kasihi. Melalui penguatan dan penghiburan ini, kami dapat memahami bahwa kematian adalah bagian rencana keselamatanmu. Meskipun segenap keluarga berduka dan bersedih akibat perpisahan itu, tapi kami mohon kiranya pengharapan mereka tidak pudar. Sebab itu hadirlah bersama di dalam persekutuan kami. Ya Allah, kiranya Engkau yang pakai persekutuan ini menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang berduka. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan berjanji untuk selalu menyertai setiap langkah hidup kita yang percaya. Dalam setiap suka dan duka, tawa dan tangis, Ia ingin agar kita berserah kepadanya, Sang Juru Selamat yang hidup. Bapak, Ibu, dan teman-teman, marilah kita bersama-sama angkat pujian dari Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan, bimbing aku.
Pembacaan berita pengharapan Mazmur 90 ayat 1 sampai 9 dan 12. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, tapi di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi di dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun seperti keluh. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar firman-Nya, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Banyak hal dalam hidup ini seringkali tak berjalan sesuai yang kita harapkan. Berbagai duka, kekecewaan, keadaan, keputusasaan tak luput kita alami. Walaupun demikian, Tuhan ingin kita tahu bahwa dalam ketidakpastian akan hari esok, kita punya Dia yang akan berjalan bersama dengan kita melewati badai. Ia menyertai, memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi setiap kita anak-anaknya. Untuk itu, mari dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian, tak kilaukan hari esok. Ku
meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Semoga Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, pengharapan, dan kekuatan bagi keluarga tersayang yang ditinggalkan. Kami dari segenap keluarga besar Roh Kris dan Rohkat SMP Negeri 119 Jakarta turut berduka cita dan berbelasungkawa yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, dipersilahkan kepada perwakilan dari orang tua, lalu dilanjutkan dengan angkatan 42 yang diwakili oleh Daniel, angkatan 43 diwakili oleh Jorel, dan pembina dari Rohkat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf, mungkin untuk kata-kata penghiburan bisa dimulai dari pihak orang tua. Makasih. Halo semuanya, keluarga besar Roh Kris Smabel SMP Negeri 115. Begitu juga dengan keluarga dari Andreas, anak kami, untuk Mas Yosi, untuk Bude, juga untuk Mas Jeremy. Kalau kata penghiburan mungkin Andreas beserta keluarga sudah banyak mendengar dari yang lain. Cuma satu yang diingatkan untuk Andreas beserta keluarga, terutama untuk Andreas, apapun yang terjadi, semua Andreas tetap harus berpengharapan, harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Tante mengerti perasaan Andreas, karena Tante pun pernah mengalami waktu SMA dulu ditinggalkan orang tua. Jadi memahami perasaannya. Untuk Andreas beserta keluarga, semoga tetap sehat selalu, tetap semangat, terutama untuk Andreas, Mas Yosti, Mas Jeremy, agar tetap semangat terus menggapai cita-cita. Papa Mama pasti akan senang, karena inilah yang terbaik untuk semuanya. Begitu saja, semoga kita semua sehat. God bless you to all. Untuk selanjutnya silakan untuk diteruskan ke yang berikutnya. Terima kasih Tante. Oke, mungkin dari perwakilan Roh Kris angkatan 42 ada yang mau menyampaikan kata-kata penghiburan? Oke, Mbak Dedek. Oke, Bang. Gini, salam semuanya. Kebetulan Daniel hari ini nggak bisa hadir, jadi aku gantiin sama ntar ada dibantu nama Abigail juga. Untuk semuanya,
Saya di sini sekaligus mewakilkan seluruh angkatan 42 yang nggak bisa hadir di sini. Ingin mengucapkan turut berduka cita untuk Andreas, teman kami, karena ditinggal oleh orang tuanya. Dan saya sekaligus juga ngewakilin mama saya yang nggak bisa hadir juga, kebetulan nggak bisa hadir sama saya. Dan untuk Andreas, semoga lu kuat-kuat terus ya. Tuhan akan selalu menyertai kamu, karena walaupun papa mama udah nggak ada, Tuhan, mereka pasti akan selalu mengasihi lu dari sisi Tuhan yang ada di surga sana. Dan lu juga jangan putus asa dulu, karena Tuhan pasti akan selalu memberikan jalan yang terbaik untuk lu. Dah, itu aja sih dari aku. Sekaligus mewakilkan angkatan 42 yang nggak bisa hadir. Aku cuma nambahin dari Juma. Masih di mute Kak Bigel. Pokoknya sama sih, kayak kuat-kuat terus Andre dan keluarganya Andre. Terus nggak usah merasa kayak sendirian terus. Kita juga ada di sini bareng-bareng lo, nemenin lo. Ya itu aja sih. Makasih Bigel, Juma. Oke. Sekarang kita ke angkatan 43. Mungkin Jorel bisa menyampaikan. Iya. Halo Kak Andreas dan keluarga. Saya Jorel Timothy Haryanto. Sebagai perwakilan angkatan 43 ingin mengucapkan turut berduka cita untuk kakak dan keluarga. Dan meskipun banyak bintang jatuh yang menimpa, dan meskipun banyak awan yang menghalangi suatu kebahagiaan, dan meskipun hati penuh dengan kepedihan dan keadaan yang hampir menggagalkan, tapi kakak terus ingat ya bahwa rencana Tuhan itu nggak bakal ngegagalin kita gitu. Rencananya adalah yang terbaik buat kakak dan buat kita semua juga. Kakak juga harus terus ingat bahwa Tuhan Yesus itu nggak bakal ninggalin kakak dan nggak akan membiarkan kakak itu tergeletak tak berdaya. Tuhan Yesus bakal angkat kakak dan keluarga kakak dan mengisi hati kakak dan keluarga dengan tabungan penuh dengan sukacita. Ya, seperti Kak Andreas yang saya kenal selama ini, aku dan kita semua tuh berharap supaya kakak dan keluarga itu tetap semangat dan tetap optimis menghadapi hari-hari depan yang penuh dengan harapan. Karena saya punya ayat Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, itu. Dan janji Tuhan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tetap semangat, Kak. Terima kasih, Jorel. Ya, sama-sama, Kak. Oke, dari Rokat atau pembina Rokat atau perwakilan dari Rokat ada yang mau menyampaikan? Oke, baik. Nggak ada ya. Oke. Mungkin bisa kita lanjut. Kisha. Ya, terima kasih. Kiranya Tuhan mendengar setiap doa, permohonan, dan pergumulan yang kita hadapi. Semangat terus untuk Andreas, kiranya Tuhan menyertai dari kini, sekarang, hingga nanti. Amin. Saat ini kami mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman
untuk bersama-sama menyanyikan pujian yang bertajuk Tuhan Pimpin. menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, kau ada di mana? Padahal dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab
Selanjutnya, kita dengarkan dari keluarga Andreas. Untuk keluarga dari Andreas, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Keisha. Saya Bude Wiwin, budenya Andre, yaitu kakak dari mamanya Andre. Jadi Bude itu di keluarga nomor 2, mamanya Andre itu nomor 3. Jadi kami atas nama keluarga semua mengucapkan banyak terima kasih atas semua perhatian, dukungan, empati dari semua teman-teman Andre, beserta dengan papa mamanya teman-teman semua, sehingga itu betul-betul sangat menghibur bagi Andre beserta keluarga, dan merasakan bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan mengirimkan teman-teman sebagai bentuk dukungan buat Andre, agar Andre tidak merasa sendiri. Memang hal ini merupakan suatu kejadian yang begitu mendadak dan tiba-tiba. Namun kami semua keluarga besar, termasuk Andre, percaya di balik itu semua Tuhan tetap bekerja mendatangkan apa yang paling baik untuk keluarga kami, keluarga besar kami. Itu terbukti dengan semakin hari kami melihat bahwa Yosi, Jeremy, dan Andre kelihatan mampu untuk tetap berdiri tegak, tetap mampu menatap masa depan mereka, walaupun pada saat ini Andre masih positif dan melakukan isoman di rumah, namun kami percaya dengan dukungan dan doa dari semua teman-teman, semua keluarga-keluarga, Andre akan mampu sembuh dengan sempurna, mengejar semua ketinggalan di pelajaran di sekolah, dan kami juga percaya dengan dukungan doa semuanya, Andre mampu untuk mencapai cita-cita Andre. Kami sebagai orang tua dari Andre akan terus mendukung semua tahap-tahap dan langkah-langkah mereka ke depan. Selalu mohon dukungan doa dari semua pihak, teman-teman Andre, maupun orang tua dari teman-teman Andre semua. Kami percaya Tuhan akan melalui mereka, Tuhan akan terus bekerja, menguatkan kita semua, memampukan kita semua melewati hari-hari berat kita. Terima kasih untuk semuanya, dan kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Terima kasih. Aku mau menyampaikan sesuatu, boleh ya, Keisha? Ya, Andre. Ya, boleh. Terima kasih buat teman-teman semua, buat orang tua murid, tante om semua, dan Bu Freni atas semua bantuannya selama ini. Dan terkhusus untuk Tante Rere, Tante Tiani, Tante Ana, dan orang tua semua yang sudah membantu dalam segi finansial dan dukungan doa. Aku mengucapkan banyak terima kasih, dan untuk Bu Freni juga aku mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin saat ini aku masih belum bisa banyak ngomong, tapi intinya aku sangat berterima kasih buat teman-teman semua, Rokris Angkatan 42, 43. Ya, itu aja yang bisa aku omongin sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bude dari Andreas, dan keluarga. Semoga Tuhan sekiranya selalu menyertai keluarga besar dari Andreas, diberikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan senantiasa. Kami dari keluarga besar Roh Kris dan Roh Kats Mabel
bersama-sama mendoakan, menemani, dan berharap segala yang terbaik berasal daripada Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Seperti yang telah disebutkan oleh Jorel di Amsal 23 ayat 18, karena masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu tak akan hilang. Jadi semoga segala yang terbaik untuk Andreas, semangat selalu untuk mencapai segala cita-cita, dan menjadi bagian dari rencana Tuhan yang terbaik. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan firman dari Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Rio Eliezer, marilah kita bersatu hati menaikkan satu pujian berserah kepada Yesus. Yesus
Selanjutnya kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Rio Eliezer. Untuk Bapak Pendeta Rio, waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah yang empunya kehidupan. Engkaulah sumber kehidupan itu Tuhan. Kami hanya anak-anak-Mu, kami hanya milik-Mu saja, kami hanya alat-Mu saja Tuhan. Engkau pakai kami untuk menjadi manusia-manusia yang berguna, menjadi alat-Mu yang bermanfaat buat orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan, Engkau memimpin ibadah penghiburan ini dari awal hingga akhirnya, biar jamahan-Mu, lawatan-Mu, penghiburan sejati daripada-Mu sendiri itu turun atas setiap kami, terutama buat Andreas dan keluarga besar. Terima kasih Tuhan, urapi setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini, biar setiap kata-kata firman Tuhan yang keluar adalah isi hati-Mu sendiri yang bisa menguatkan dan menghiburkan buat Andreas dan keluarga besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu, yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, shalom Bu Afriani dan keluarga besar dari Andreas. Puji Tuhan, hari ini kita bisa sama-sama berkumpul walaupun secara online. Kita mengadakan ibadah penghiburan buat keluarga besar dari Andreas. Ya, kenapa kita mengadakan ibadah penghiburan ini? Karena kita sebagai saudara-saudara seiman, kita sama-sama harus menghibur, kita sama-sama harus saling menguatkan. Apabila ada saudara, apabila ada teman kita yang terkasih ditimpa musibah, ditimpa kedukaan. Firman Tuhan berkata kita harus saling menguatkan, kita saling menghibur, karena disitulah kekuatannya. Ya, firman Tuhan juga berkata pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap orang, dan hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Kita semua tanpa terkecuali kita akan berada dalam posisi seperti ini. Ya, tinggal hanya menunggu giliran saja. Untuk itu kiranya kita semua yang masih ada, saudara-saudara di dalam iman, kita harus saling menguatkan, harus saling menghibur satu sama lain yang ditimpa kedukaan. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, mari kita buka di dalam kitab Mazmur 116 ayat yang ke-15. Kita bisa baca secara bersama-sama. Mazmur 116 ayat yang ke-15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sekali lagi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dikatakan sangat berharga di mata Tuhan setiap orang yang dikasihinya. Ya, tidak semua orang yang meninggal itu berharga di mata Tuhan, tetapi hanya orang-orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Di sana Tuhan menghargai orang-orang tersebut. Nah, apa arti orang yang dikasihi? Atau siapa saja orang yang dikasihi oleh Tuhan itu? Mari kita lihat di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang 21. Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi di sini sudah jelas bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan, itulah yang dinamakan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan dia atau Bapa di surga, dia akan mengasihi kita dan akan menyatakan dirinya kepada kita semua. Jadi tidak semua orang itu dianggap berharga, ya, tetapi hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang akan dianggap mengasihi Tuhan atau yang dianggap berharga di mata Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 21 juga dikatakan, nah kita buka sekarang di Yohanes 14 ayat 21.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah orang yang mengasihi aku. Oh, maaf. Nah, jadi barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia adalah orang-orang yang dianggap mengasihi Tuhan. Seperti juga Bapa di surga mengasihi setiap kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah lihat atau kita saksikan, bagi yang menyaksikan bagaimana prosesi pemakaman dari Mama Papa dari Andreas. Ya, di situ selain kita menyaksikan prosesi pemakaman, kita juga menyaksikan bagaimana orang-orang terdekatnya, teman-teman sepelayanan, teman-teman gereja dari Mama Papa dari Andreas itu menyaksikan bagaimana Tuhan, bagaimana Pak Anjar dan Bu Nuning itu begitu mengasihi sesama, begitu peduli akan sesama, bahkan kepada jemaatnya. Ya, mereka sama-sama memberikan sesuatu buat jemaat yang sedang membutuhkan atau ada jemaat yang sedang sakit. Ya, di situ disaksikan bagaimana Bu Nuning yang tergabung dalam tim diakonia itu memberikan bantuan buat orang-orang jemaat yang tertimpa terkena penyakit COVID. Ya, mereka membagikan obat-obatan, mereka membagikan makanan kepada jemaat tersebut, dan juga disaksikan oleh tetangga-tetangganya yang ada di sekitar rumahnya bagaimana mereka sangat kehilangan, mereka sangat berduka ketika mereka mengetahui bahwa Pak Ajar dan Bu Nuning juga sudah meninggalkan mereka. Ya, bahkan sampai dikatakan tukang sayur yang ada di sekitar rumah mereka ketika diberitahu tukang tersebut begitu bersedih, bahkan mereka sama-sama merasa kehilangan yang sangat berarti. Ya. Itulah kenapa mereka begitu dikasihi, mereka begitu disukai oleh baik dari teman-teman pelayanan maupun dari tetangga-tetangga sekitarnya. Melalui kesaksian mereka kita bisa mengetahui betapa mereka sangat mencintai Tuhan. Ya, kenapa bisa dikatakan mereka sangat mencintai Tuhan? Karena kalau mereka tidak mencintai Tuhan, maka mereka tidak akan bisa mengasihi atau mencintai lingkungannya, tempat di mana mereka berada, tempat mereka melayani. Melalui cinta atau melalui kasih yang sudah diterima dari Tuhan, maka Pak Ajar dan Bu Nuning bisa membagikan kasih itu buat orang-orang di sekitar mereka. Mereka bisa menjadi berkat, mereka bisa menjadi teladan dimanapun mereka berada. Nah, inilah yang dikatakan di firman tadi adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan betapa Tuhan juga mengasihi mereka. Sehingga kepulangan mereka adalah merupakan suatu hal yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita tahu sama-sama kalau kita mempunyai barang yang berharga, kita mempunyai cincin atau kalung dari emas atau berlian atau surat-surat berharga, kita pasti menyimpannya tidak dengan sembarangan. Kita pasti menyimpannya ada tempat khusus dan disimpan dengan sangat hati-hati, tidak dibiarkan berantakan seperti itu, tetapi kita akan menyimpannya secara hati-hati, disimpan secara seksama. Nah, itu juga yang Tuhan perlakukan kepada setiap umatnya yang dikasihinya. Ya, dia tahu bagaimana harus memperlakukan umat yang mengasihinya. Tuhan menempatkan mereka di rumahnya. Tuhan menempatkan mereka bersama-sama dengan dia, yaitu di surga. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Kita percaya Papa dan Mama Andreas sudah bersama dengan Tuhan Yesus ada di surga. Amin semuanya. Selanjutnya kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-13. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita
seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat ini secara khusus saya persembahkan buat Andreas, Jeremy, dan Yosi. Nah, walaupun orang tua kalian, papa mama kalian sudah terlebih dahulu dipanggil ke surga, tetapi kalian tidak boleh atau jangan larut dalam duka cita yang berkepanjangan. Bersedih boleh, merasa sedih boleh, karena kita masih manusia, kita masih memiliki perasaan. Tetapi jangan dikatakan, jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, masih banyak hal-hal yang dapat kalian capai. Tadi melalui penyampaian dari Mama Abigail dikatakan kalian mempunyai masa depan yang masih panjang. Ya, hidup kalian masih panjang, masih banyak hal-hal yang bisa kalian raih. Ya, kalian jangan pernah merasa sendiri. Ya, masih ada saudara-saudara, baik itu Bude atau Pak D, baik itu sekarang kalian lihat betapa teman-teman dari Rokat 115 yang begitu mengasihi, begitu peduli sama kalian. Juga ada om-om dan tante-tante di sini, di orang tua murid SMP 115 di Rokat, begitu peduli, begitu mengasihi Andreas dan kakak-kakaknya. Dan saya percaya om-om dan tante-tante yang ada di sini pasti juga akan mau jika Andreas menyampaikan atau curhat atau menghubungi. Pasti mereka akan menganggap Andreas sebagai anaknya sendiri. Saya percaya setiap orang tua yang ada di tempat ini pasti akan melakukan hal yang sama. Pasti akan memperlakukan Andreas seperti anaknya sendiri. Dan taruhlah segala pengharapanmu di dalam Tuhan, seperti yang terdapat di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat 18 tadi sudah disinggung juga oleh Dorel. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Selama kalian berharap kepada Tuhan, maka masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan keberhasilan, itu akan menjadi milik kalian, akan menjadi bagian kalian. Keberhasilan kalian tidak ditentukan oleh situasi atau kondisi. Keberhasilan kalian tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Tetapi keberhasilan, kesuksesan kalian itu ada di tangan Tuhan. Makanya kejarlah Tuhan, cari Tuhan, tetap bergaul intim dengan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi firman-Nya. Maka keberhasilan dan masa depan yang penuh dengan kesuksesan itu pasti Tuhan sudah sediakan buat Andreas, Jeremy, dan Yosi. Sebagai ayat penutup di dalam Lukas 1 ayat 37, Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit buat Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan peduli terhadap kehidupan Andreas, Jeremy, dan Yosi. Tuhan mau engkau berhasil. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kalian. Tetaplah selalu ada di dalam Tuhan. Teruskanlah apa yang sudah dimulai oleh orang tua kalian. Betapa mereka sangat mengasihi Tuhan. Mereka memberikan dirinya menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan itulah yang harus kalian teruskan. Wariskan warisan iman yang ada pada mereka diwariskan juga kepada kalian. Kalau saya lihat nama-nama dari anak-anaknya begitu luar biasa. Ada Yosi, ada Jeremy, ada Andreas. Wah, ini merupakan nama-nama yang tokoh Alkitab yang luar biasa. Dikatakan Yosi adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Jeremy adalah nabi besar yang dipakai Tuhan. Dan Andreas adalah salah satu dari murid Tuhan. Dan ini pasti ketika Papa dan Mama memberikan nama tersebut kepada kalian, Papa dan Mama mempunyai maksud dan berharap agar kehidupan kalian nanti ke depan
seperti nama-nama kalian tersebut. Ya, kita percaya masa depan kalian pasti akan berhasil. Masa depan kalian adalah bukan kata orang, bukan kata kondisi saat ini, tetapi masa depan kalian adalah seperti yang Tuhan sudah tuntun. Dan kalian harus percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang tertutup. Tuhan akan melapangkan jalan-jalan di depan sana buat kalian. Terakhir, sebelum kita menutup firman Tuhan ini, mari saya ajak untuk kita sama-sama bisa menyanyikan satu lagu, satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya tak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh percaya akan firman-Mu.
Kami sungguh percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan, kuasa-Mu yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada penghiburan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada masa depan yang penuh dengan kepastian, keberhasilan, dan kesuksesan. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, Roh penghibur itu, terutama buat Andreas, Jeremy, dan Yosi yang masa-masa sekarang masuk dalam perkabungan. Tapi kami percaya Tuhan, masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Masa depan mereka sungguh ada dan sungguh nyata. Pengharapan mereka hanya kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Engkau begitu mengasihi mereka, Engkau peduli atas kehidupan mereka, dan Engkau menjaga kehidupan mereka. Keluar masuk mereka, setiap langkah mereka, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya ada di dalam kendali kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau berfirman, Engkau nyatakan kuasa mujizat-Mu buat Andreas, Jeremy, dan Yosi. Juga untuk keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberikan penghiburan yang sejati itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam nama-Mu ada penghiburan itu, ada kekuatan itu. Terima kasih Tuhan. Engkau terus persatukan Andreas dengan kami ya Tuhan. Keluarga besar dari Rock Kriskat SMP 115 ini Tuhan. Agar kami mau terus sama-sama unity. Kami mau terus sama-sama menguatkan satu sama lain. Jadi saudara seiman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau terus menjaga setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang terus memeteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan MC. Amin. Luar biasa sekali firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Rio. Tuhan mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Ia akan mengangkat dan memulihkan setiap kita. Kita percaya bahwa Papa dan Mama Andreas akan mendapatkan tempat yang terbaik di surga. Sekiranya firman ini dapat menjadi berkat, terus bertumbuh, dan mampu menguatkan setiap kita dalam masa-masa sulit ini. Khususnya bagi keluarga dari Andreas, Kak Jeremy, Kak Yosi, dan keluarga besar Kak Andreas, semoga diberikan penghiburan, kekuatan, dan harapan selalu. Sehat selalu juga untuk Pak Pendeta ya, semoga senantiasa memberkati dan setiap pelayanannya. Setelah mendengarkan firman dari Tuhan, kita mau bersama-sama menyanyikan satu pujian. Kuperlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan
takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Juru Selamat, dialah sumber segala pengharapan. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rio Eliezer, dilanjutkan dengan berkat. Untuk Pak Pendeta Rio, waktu dan tempat kami persilahkan. Mari anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah penghiburan kita siang hari ini. Dan mari kita bersatu, kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kalian semua. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Tibalah kita di penghujung acara ibadah pada hari ini, penyerahan uang duka untuk keluarga dari Andreas. Bagi perwakilan orang tua murid dari Rokris Rokat, waktu dan tempat kami persilahkan. Ngomong apa?
Ya. Selamat sore. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Kedengaran, Tante. Kedengaran. Selamat sore, puji Tuhan kita bisa berkumpul sore ini karena kita mengadakan penghiburan untuk Andreas. Andreas, Tante mau sharing sedikit ya. Jadi saya dibesarkan oleh seorang janda. Maksudnya di saat saya umur 6 bulan, papa saya sudah nggak ada. Jadi saya sama sekali tidak kenal papa saya. Jadi mama saya anaknya 7, yang paling gede waktu itu kakak saya waktu papa saya meninggal, itu kan cerita dari orang tua saya. Kakak saya baru tamat, zaman dulu ada sekolah guru, PGS, sekolah guru lah saya lupa. Tapi itu setara SMA. Jadi kakak saya lagi honorer. Jadi puji Tuhan kami bisa semua mandiri. Jadi kalau saya lihat ke belakang, banyak berkat Tuhan. Nah, puji Tuhan Andreas, walaupun kita sedih ya nak ya, papa mama sudah pergi, tapi Andreas dapat kasih sayang yang full dari papa mama sampai hingga 15 tahun. Bersyukur, kesaksian yang mereka menyatakan Tuhan dalam hidup mereka sangat bagus. Seperti tadi Pak Rio menyatakan pada saat kemarin ibadah penguburan juga kita dengar kesaksian dari orang-orang. Kesaksian hidup papa mama sangat baik, teladan yang baik. Kiranya itu menjadi teladan bagi Andreas. Jadi seperti Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, Tuhan tidak memberikan rancangan kecelakaan bagi kita. Tapi Tuhan punya janji masa depan yang baik ke depannya. Tuhan tahu Andreas, Yosua, dan Jeremy kuat menghadapi ini. Ini adalah ujian, kalian akan naik kelas. Jadi tetap semangat. Kalau kita bisa melihat, andaikan Andreas yang sakit atau Yosua, pasti papa mama bilang, Tuhan ambil aku, anakku jangan. Pasti seperti itu. Jadi Andreas harus semangat, sembuh, ya, makan yang sehat, istirahat yang cukup. Kami di sini ada untuk Andreas dan anak-anak sekalian. Kalau mau curhat, monggo semampu kami. Kalau ada keluh kesah, silakan disampaikan ke kami. Tidak apa-apa, ya. Jadi jangan segan-segan. Itu aja yang mau Tante sampaikan, semangat. Saya dengar dari Mbak Yuni, Andreas sudah sekolah, puji Tuhan. Jadi walaupun Andreas dikasih SMA 3 waktu untuk libur, tapi Andreas tetap sekolah, puji Tuhan. Semangatnya Tante acungi jempol, ya. Maju terus bersama Tuhan. Nah, orang tua kami yang terkasih, anak-anak kami, terima kasih banyak atas semua kesehatian di sini. Dalam hal masalah ini keadaan tidak ideal, keadaan tidak seperti yang kita inginkan, tapi satu hal, kita melihat kesehatian di sini. Kita melihat di sini adanya turut sepenanggungan, semua di masa sulit ini mampu memberi dengan ikhlas, dengan tulus, sehingga saat ini saldo yang telah terkumpul 21.775.000 untuk saldo hari ini. Kebetulan saya diklat selama seminggu, jadi nanti saya akan cek lagi, saya akan transfer itu. Jika ada papa mama yang merasa terskip, mohon saya diinfokan, jadi nanti saya akan cek ya. Jadi puji Tuhan, ada sedikit yang akan kami sampaikan ke Andreas. Mohon digunakan dengan baik ya anaknya untuk kebutuhan Andreas ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk papa mama juga, untuk anak-anak kami yang mau berbagi, biarlah Tuhan saja yang memberkati bertambah-tambah lagi. Inilah wujud kasih sayang kami ke Andreas, kami ada untuk Andreas. Makasih, itu aja. Terima kasih kembali Tante Tiani. Terima kasih untuk Tante Tiani, orang tua murid, teman-teman, Bapak Ibu. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Jangan merasa sendirian, Andreas. Kita semua di sini ada. Kita semua turut mendoakan, membantu, mendengar semampu kita. Semangat terus Andreas dan keluarga. Semoga lekas sembuh. Kiranya kasih karunia dari Tuhan terus menjaga dan menyertai keluarga dari Andreas. Maju terus bersama Tuhan. Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Kisha. Mohon maaf atas segala kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Semangat terus semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima Oke, kasih. mungkin Bapak Preni mau ngasih kata-kata, Bu. Silakan, Bu. Sedikit ya? Oh, boleh. Terima Iya, kasih. Bu. Ya, sedikit ya penutup ya. Masa nggak ngomong ibunya ya? Ya, terima kasih buat Tuhan Yesus atas kesempatannya hari ini kita bisa mengadakan penghiburan ibadah buat anakku Andreas dan keluarganya. Ya, buat Andreas, ya semangat, ya. Ya, ada yang mustahil bagi Tuhan, katanya bahwa raihlah masa depan kamu. Jangan lihat ke belakang, tetapi tatap masa depan. Karena di depan itu sudah terbentang luas kebahagiaan, sukacita yang disediakan oleh Tuhan. Karena walaupun kesedihan selama ini ada, tetapi Tuhan pasti sediakan. Makanya Andreas harus tetap berharap kepada Tuhan. Ya, belajarnya tetap, ya jangan kendor. Walaupun ya namanya tantangan tidak mudah memang untuk melupakan masalah. Tetapi kalau bersama Tuhan, kita akan mampu, Andre juga mampu. Jadi kalau Andreas mau curhat sama Ibu, welcome setiap waktu ya nak. Ibu udah bilang selalu kita sering video call, kalau sepi boleh ngomong-ngomong, ayo kita teman-teman sehati, ayo kita ngobrol gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan ya Ibu. Ibu juga merasakan bagaimana ya Andreas gitu. Jadi pengorbanan anak-anak ini, anak-anak Rokris ini saya berterima kasih sekali buat anak-anak, buat orang tua yang sehati sepikir untuk berbagi kebaikan dan merasakan ya bagaimana perasaan Andre ya seperti itu dan diwujudkan dengan tindakan. Nah, tidak hanya kata-kata tetapi dengan tindakan. Ya semoga anak-anak Rokris harus solid ya. Walaupun bukan cuma sama kakak Andreas saja, tetapi semua anak-anak harus solid, saling membantu, karena Tuhan itu ya baik bagi kita. Jadi oleh karena itu kebaikan Tuhan itu kita balas dengan kebaikan juga kepada orang lain. Oke anak, Andreas, baik ya. Curhat boleh, mau malam oke Ibu welcome ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya mungkin sampai di sini ya Riki sebagai penutup. Oke Bu, berarti udah selesai ibadah kita kali ini. Ibadah kita sudah selesai. Aku juga mau ngucapin turut berduka cita pada Kak Andreas atas meninggalnya orang tua kakak. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan untuk menghadapi ini semua ya Kak ya. Oke. Jadi udah mau selesai. Terima kasih. Aku mau ngucapin terima kasih sama tim yang lain. Kayak sama siapa? Halo? Aku dengeran nggak? Dengeran, oke. Mau terima kasih sama MC mungkin Kak Keisha, terus sama yang udah buat poster tadi Yosafat, terus atas bantuannya juga tadi Nathan udah bikin PPT ibadah, terus sama Keisha tadi udah bantu juga buat bikin background, terus terima kasih juga sama yang udah nyari lagu buat ibadah ini, sama Ibu juga Bu, makasih udah bikinin rundown ibadah Bu ya. Oke Riki. Oke, jadi sekian di ibadah kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Udah bisa live. Terima kasih. Udah bisa live. Terima kasih Riki. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati kakak semua. Terima kasih. Dadah.